sebuah, bukan hanya keprihatinan, tapi kecaman terhadap Komisi Penyiaran Daerah Provinsi DKI Jakarta yang sudah membuat surat nomor 309 garis miring KPID/DKI garis miring 8 2025 tertanggal 28 Agustus yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saudara Puji Hartoyo. Kebetulan saya pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah di daerah Semarang, Yogyakarta di tahun 2005 sampai dengan 2008, sehingga saya mengerti betul surat yang dikeluarkan oleh KPID DKI ini jauh melampaui wewenangnya, apalagi dia menghimbau untuk TV-TV nasional. Ya. KPID itu tidak ada kuasanya untuk menghimbau TV-TV nasional, ya, kecuali yang diarahkan adalah TV-TV daerah. Jadi dia mengambil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, mengambil pedoman perilaku penyiaran di pasal 22 dan SPS, ya, standar program siaran pasal 40, pasal 41 dan pasal 42 serta Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. KPID tidak terkait langsung sebenarnya dengan Undang-Undang Pers, ya. Dia mengaitkan juga dengan Undang-Undang Pokok Pers. Dan di sini jelas betul. KPID DKI, ya, kemudian memberikan surat itu untuk 37 lembaga penyiaran. Itu nanti ada pada surat yang akan dibacakan oleh rekan Gafur, ya, poin-poinnya. Tapi himbauannya justru untuk antara lain tidak menayangkan siaran atau liputan unjuk rasa yang bermuatan kekerasan secara berlebihan. Secara berlebihan ini sulit untuk ditakar atau untuk dinilai. Ya, karena apa? Ini sangat subjektif. Sehingga akibatnya apa? Masyarakat tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi. Siapa lagi yang bisa mengerti tentang tragedi yang dialami oleh almarhum Afan Kurniawan kalau tidak dari media? Ya. Karena justru dari media itulah, baik media konvensional, media mainstream maupun media alternatif, kita mendapatkan informasi itu. Indonesia mau dibungkam lagi, ditutup lagi seperti zaman Orde Baru. Ketika waktu itu semua media dibungkam dengan alasan TV pool waktu itu, semua dikonsentrasikan. Tapi kita juga tahu pengalaman negara-negara ASEAN tidak bisa dibungkam. Ya, ada pembungkaman terhadap teknologi melalui internet, kita tetap bisa berkomunikasi. Ada pembungkaman terhadap teknologi telekomunikasi melalui teknologi faksimili, waktu itu Aung San Suu Kyi juga berhasil menginformasikan semua komunikasinya. Jadi sekali lagi poinnya adalah kami sangat mengecam, ya, bahkan kemudian menyatakan tindakan dari KPID DKI ini tidak patut, dan kami mengharapkan kepada media, ya, untuk tetap memberitakan semua hal ini kepada masyarakat. Harap diingat, sekarang adalah bukan zaman lagi trias politika, tapi sekarang adalah zamannya tetras politika. Selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ada namanya the fourth stage of communication, the fourth pillar of communication, itu adalah media. Jadi media harus tetap bangkit. Wabil khusus yang terakhir untuk saudaraku almarhum Afan Kurniawan. Ini bukan kebetulan, ya. Usia saya dengan almarhum Afan Kurniawan terpaut persis 38 tahun. Karena almarhum lahir pada tanggal 18 Juli tahun 2004, ya, di mana saya kebetulan juga lahir pada tanggal 18 Juli. Jadi ini saya sangat merasakan betul apa yang dirasakan oleh keluarga, ya, kehilangan putranya yang menjadi penopang nafkah dan juga penopang komunikasi, penopang transportasi juga untuk masyarakat. Sekali lagi semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaiknya. Doa kami, semangat kami akan terus bersama almarhum Afan Kurniawan dan satu sahabat lagi yang sekarang masih dalam kondisi kritis, ya, karena ada dua yang sebenarnya kemarin tertabrak oleh rantis itu, dan saya mendengar katanya sudah ada 7 orang polisi yang sekarang diamankan. Kami ingin mendengar dengan tegas dan jelas bagaimana, ya, sikap atau bagaimana penyidikan atau hukuman terhadap 7 orang itu, ya. Sekali lagi di ruangan ini kami benar-benar berduka. Enggak, kira selama kepemimpinannya itu beliau merakyat, kerja nyata, amanah, jujur, nggak pernah korupsi. Kalau Pak Jokowi korupsi mungkin udah dari dulu, mungkin periode pertama mungkin nggak bakal beliau jadi presiden periode kedua. Kalau beliau mau korupsi, ngapain membangun KN, ngapain membangun jalan-jalan di Papua, ngapain membangun Trans Sumatera, mending duduk aja.
Ya kita lihat aja, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang. Kita lihat aja, apakah rakyat akan sejahtera, apakah rakyat akan menderita. Itu aja dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang ini. Apakah korupsi itu akan benar-benar dihukum berat? Apakah korupsi ini memang akan ujung-ujungnya di amnesti? Omon-omon, Prabowo itu omon-omon, macan ompong. Penipu. Penipu rakyat, membela orang koruptor. Ya, teman-teman, menarik sekali memang kalau kita sering melihat ya banyak sekali desakan-desakan agar Kapolri Listio Sigit diganti ya, karena banyak masyarakat Indonesia menganggap bahwa kepolisian banyak melakukan kriminalisasi kepada rakyat, dan lebih tepatnya banyak kepolisian ya menyalahgunakan jabatannya lah begitu, atau mungkin menyalahgunakan pakaian mereka seragam sebagai abdi negara. Ya jelas memang kita nggak bisa pungkiri bahwa kepercayaan publik hari ini kepada kepolisian di bawah kepemimpinan Listio Sigit Prabowo itu sudah minim sekali kepercayaan publik, atau tingkat kepercayaan publik itu sudah menurun. Ya, apalagi kita diperlihatkan ketika ada aksi demonstrasi, ada berapa banyak korban, kena gas air mata lah, ada mobil brimob yang nabrak tukang ojol lalu meninggal. Ya banyak macam-macam hal sebetulnya. Ya memang kita akui bahwa ya sudah menjadi kewajiban kepolisian untuk mengamankan. Ya tetapi mengamankan dalam hal ini jangan terlalu berlebihan, harus tahu batas-batasannya juga sebetulnya. Dan rakyat menilai hari ini bahwa Pak Listio Sigit gagal sebagai Kapolri. Makanya ada desakan agar Kapolri mundur, ataupun setidaknya Presiden Prabowo mencopot dan mengganti Kapolri. Nah, beberapa hari yang lalu ada kabar yang sedengar bahwa Presiden Prabowo setuju akan dilakukan reformasi besar-besaran di institusi Polri, ya Polisi Republik Indonesia. Itu ada kabarnya, saya dengar kemarin di Tribun ya kalau nggak salah. Dan ya bisa saja Kapolri diganti, bisa juga tidak gitu ya. Tetapi harapan rakyat Indonesia hari ini Kapolri Listio Sigit Prabowo diganti dari jabatannya, atau Kapolri diganti, jangan lagi Listio Sigit dan seterusnya. Itu banyak sekali, meskipun memang tidak semua mengatakan hal sedemikian, tetapi memang dalam hal ini saya merasa bahwa Presiden Prabowo pasti akan ganti. Karena kita melihat bahwa beberapa hari yang lalu telah dilakukan reshuffle menteri. Menteri dipecat, diganti. Padahal itu adalah orang-orangnya Pak Jokowi. Ada Budi Ari, Sri Mulyani, dan ada beberapa menteri lainnya. Nah, artinya adalah ini bukan tentang menyangkut pada Pak Jokowinya misalnya. Karena kan ya, publik biasalah, netizen mengatakan ya kalau orang-orang Jokowi, Prabowo takutlah untuk mecat, untuk ganti, masih mikir-mikir karena masih pengaruh Jokowi dan lain-lain. Tapi Prabowo hari ini saya melihat nggak ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi, nggak ada. Buktinya Budi Ari, Projo dipecat, diganti. Artinya rakyatlah yang didengarkan oleh Presiden Prabowo. Nah, publik menyampaikan ganti menteri-menteri yang pernah dipakai sama Jokowi. Itu dilakukan.
rakyat yang didengar. Jadi memang rakyat ini menjadi penilai yang baik. Rakyat ini menjadi penyampai yang baik yang harus didengarkan. Karena rakyat yang menilai, rakyat yang merasakan. Ya, kita harus memang fair untuk mengatakan itu. Ya, jadi kritik-kritik itu, pendapat-pendapat itu penting sekali untuk disuarakan agar pemerintah hari ini, agar presiden atau pimpinan DPR atau siapapun pejabat publik itu bisa memahami, wah ternyata rakyat begini, ternyata rakyat menilai seperti ini, seperti itu dan lain-lain. Dan itu yang kita harapkan, suara-suara kita itu didengar. Seperti itu saya kira ya. Nah, lalu di sini kemudian saya coba lihat ada beberapa komentar. Kapolri Sigit tidak ada kinerja kerjanya. Nggak ada sama sekali. Reaksinya melihat anggotanya pada nggak benar kerjanya. Menyiksa rakyat, tolong Pak Prabowo segera pecat Kapolri Sigit. Bangun itu pakai topeng dan biar pengusaha lancar untuk jalan bro. Bertahun-tahun masalah ijazah tidak selesai. Anak bayi belum lahir pun sudah muak dengarnya. Apa tidak mau lu, Presiden? Penegak hukum, polisi, dan petinggi-petinggi negara ini atas fungsi dan wewenangnya masing-masing. Apa kebijakannya? Nah, polemik ijazah ini pun belum kelar-kelar. Ini kan sudah menjadi kegaduhan sebetulnya. Tetapi ya, apa hari ini yang kita dapatkan keputusan akhirnya? Desakan-desakan itu. Adili Jokowi misalnya. Orang berpikir adili Jokowi, emang Jokowi bersalah? Emang Jokowi nggak ada, emang apa namanya? Jokowi nggak bersalah. Jokowi itu begini, Pak Jokowi itu begono. Tanpa dipikirkan, adili Jokowi bukan berarti orang itu bersalah. Ya justru sebaliknya. Nanti akan dibuktikan di pengadilan. Kan seperti itu. Jadi kata adil ini kayak pikiran-pikiran banyak orang itu negatif gitu ya. Padahal itu sebetulnya positif. Karena diadili. Kenapa harus diadili? Karena rakyat yang meminta. Artinya perlu pembuktian. Apakah benar si A bersalah? Apakah benar si B bersalah? Atau tidak? Bersalah atau tidaknya itu nanti akan dibuktikan. Seberapa banyak dosanya itu akan dibuktikan. Seberapa gagalnya dalam memimpin itu harus dibuktikan nantinya. Kan seperti itu. Yang memang semestinya akan kita dengarkan itu. Tapi sampai saat ini apa? Nggak ada ya. Tapi teman-teman, harapan kita memang sebetulnya ya apapun keputusannya ataupun hal-hal yang akan terjadi ke depan ya biarlah itu menjadi suatu apa namanya mungkin hal yang baik untuk rakyat gitu ya, karena kita rakyat ini kan pasti berharap yang baik-baik kepada bangsa ini ya. Makanya kalau ada pemimpin-pemimpin atau ada menteri-menteri yang mungkin kita menilai oh nggak beres harus diganti, mungkin ada lembaga-lembaga atau petinggi-petingginya yang ya mungkin rakyat menilai nggak layak dan nggak sepantasnya lagi untuk menduduki jabatan itu, ya kita suarakan saja. Ya, suara kita tuh berfungsi, berguna untuk didengarkan. Dan suara rakyat itu adalah suara Tuhan, kan begitu. Jadi saya kira ya meskipun nanti ke depan kita nggak tahu dicopot atau tidaknya Pak Kapolri Listio Sigit, tapi harapan banyak rakyat itu Presiden Prabowo harus mengganti Kapolri. Kapolri harus segera direformasi. Nah, ketika nantinya kepolisian direformasi habis-habisan, reformasi besar-besaran itu dilakukan, nanti ke depan bahkan mungkin undang-undang perampasan aset untuk koruptor itu bisa saja disahkan. Karena saya mendengar bocoran juga dari Profesor Mahfud MD, ya, kepolisian itu harus direformasi dulu, baru lanjut ke undang-undang perampasan aset. Karena kalau belum direformasi dan kemudian undang-undang perampasan aset disahkan, kan kita nggak tahu nanti ada bentuk pemerasan lah atau apalah, kan kita nggak tahu juga. Jadi memang sebetulnya harus betul-betul direformasi. Jadi reformasi ini adalah untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin dia nilai kurang baik dan akan lebih baik ke depan. Saya kira itu saja. Mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain silahkan sampaikan. Ya saya minta maaf ya kalau ada penyampaian yang salah.
Silakan berikan pendapat Anda. Dari saya itu saja, salam dan sampai jumpa.